Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, mantap banget pesaing dari mobil listrik wuling REV, yaitu mobil listrik baru dari DFSK saat ini sudah resmi dipasarkan di Indonesia. Adapun mobil yang dimaksud adalah Ceres E1. Dan buat yang pengen beli mobil listrik saat ini perlu berbahagia, karena saat ini sudah hadir mobil listrik dengan harga yang sangat terjangkau. Ya, bandrol harga Ceres E1 ini hanya dibanderol seharga 100 jutaan rupiah saja loh. Jauh lebih murah dibandingkan dengan harga wuling REV. Lalu berapa sih tepatnya harga untuk mobil Ceres E1 ini, dan di mana tempat pembeliannya, serta bagaimana dengan detail desain eksterior, interior, fitur, dan performa, dan info lengkap dari mobil ini? Mau tahu dengan jawabannya? Oke, langsung kita ulas dalam video berikut ini ya. Oke, berikutnya. Bicara soal bandrol harga. Sebelumnya, kami infokan terlebih dahulu bahwa dalam gelaran Jakarta Fair Kemayoran 2023, DFSK telah memajang mobil listrik andalan mereka yang baru diperkenalkan di Indonesia, yaitu Ceres E1. Menariknya, dalam acara kali ini, Ceres E1 sudah dijual dengan bandrol harga 190 juta rupiah, dan harga tersebut sudah on the road. Informasi harga ini kami dapat dari press list resmi di booth DFSK di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan menurut tenaga penjual DFSK tersebut, proses pengiriman mobil listrik Ceres E1 akan dilakukan pada Agustus 2023. Harga sudah resmi mulai dari 190 juta rupiah untuk varian standar. Pemesanan selama Jakarta Fair akan kita berikan wall charger gratis seharga 20 juta rupiah, kata tenaga penjual di Kemayoran pada 27 Juni 2023. Sementara untuk varian tertinggi Ceres E1 dijual dengan harga 230 juta rupiah sudah OTR, dan pembelian yang dilakukan selama PRJ 2023, maka konsumen juga berhak mendapatkan wall charger secara gratis. Wah, mantap banget ya harganya. Murah banget, jauh lebih murah dibandingkan dengan wuling REV. Lalu, gimana sih dengan detail desain eksterior, interior, dan performa dari mobil ini? Apakah betul harganya murah, namun kualitasnya baik? Atau jangan-jangan murahan ya? Hehe. Nah, buat yang mau tahu jawabannya, oke, langsung kami share infonya untuk detail desain eksterior, interior, dan performa dari Ceres E1 ini di segmen berikutnya dalam video ini ya. Pertama, kita bicara dulu soal desain. Sebelumnya, kami infokan terlebih dahulu, tampang Ceres E1 ini memiliki kemiripan dengan DFSK Mini EV. Sebagai informasi, Mini EV pertama kali masuk Indonesia pada Juli 2022 di PFVS. Kemudian sempat juga dibawa ke beberapa ajang pameran otomotif. Kala itu Mini EV masih mengadopsi setir kiri. Dan kini DFSK telah kembali membawa Mini EV dengan nama baru, yaitu Ceres E1. Walaupun datang dari basis yang sama, tapi ada perbedaan detail antara Mini EV dan Ceres E1. Oke, langsung kita cek eksteriornya ya. Untuk desain rumah lampu depan, Mini EV dan Ceres E1 tampak serupa. Hanya saja penggunaan lampunya yang dibedakan. Pada Mini EV masih memakai lampu jenis halogen, sedangkan E1 sudah LED. Dan perbedaan selanjutnya antara Mini EV dan Ceres E1 terletak pada bumper. Pada Mini EV, bumper depannya dipermanis oleh aksen hitam yang memanjang hingga berada tepat di bawah lampu utama. Sementara E1 untuk aksen tersebut hilang. Sebagai gantinya, tersemat cover berwarna putih di bumper kanan maupun kiri, serupa dengan penempatan untuk lampu kabut. Dan perbedaan serupa juga ditemukan pada bumper belakang. Hanya saja pada Ceres E1 terdapat tambahan lampu reflektor di tengah bumper. Lalu, logo yang tersemat di tengah-tengah grill kedua mobil tampak beda. Mini EV pakai logo titik-titik yang membentuk huruf E. Ceres E1 menggunakan logo berbentuk oval dengan dua garis sudut runcing di bagian dalamnya. Lalu, pelek pada Mini EV masih kaleng dan ditutup dop, berbeda dengan E1 yang sudah mengadopsi pelek alloy berukuran 13 inci. Lalu, bagaimana dengan interiornya?
masuk ke dalam interior. Pada bagian setir, Mini EV yang pernah dilihatkan langsung oleh DFSK saat dipamerkan masih menggunakan setir kiri. Sementara pada series S1 sudah mengadopsi setir kanan sesuai dengan aturan posisi kemudi di Indonesia. Lalu, series S1 telah dilengkapi dengan head unit berukuran cukup besar, tepat di tengah dashboard. Perangkat tersebut tidak ditemukan di Mini EV. Dan warna kabin S1 tampak lebih cerah dan terkesan manis, sedangkan di Mini EV terkesan lebih kalem. Berikutnya, Mini EV masih mengandalkan tuas untuk mengoperasikan rem tangan atau rem parkir. Beda dengan S1 yang sudah mengaplikasikan rem tangan elektrik. Lalu, bagaimana dengan spesifikasi, performa, dan harganya? Oke, berikutnya. Bicara soal performa. Mengenai performanya, series S1 dan Wuling REV Standard Range ternyata memiliki beberapa persamaan. Pertama, keduanya mendapatkan satu motor listrik penggerak roda belakang dengan tenaga 30 kW atau 40 horsepower. Dan soal torsinya, mobil listrik series S1 mampu menghasilkan 100 Nm, sedangkan sebagai perbandingan, Wuling REV hanya lebih kuat 10 Nm dari S1. Lalu, untuk baterai, series S1 mendapatkan baterai yang lebih kecil dari REV Standard Range, yaitu 16,8 kW. DFSK belum memberikan klaim jarak tempuh untuk series S1, tetapi telah diisukan memiliki jarak tempuh hingga 220 km. Di sisi lain, sebagai perbandingan, REV Standard Range dengan baterai berkapasitas 17,3 kW diklaim memiliki jarak tempuh 200 km. Wah, untuk jarak tempuhnya lebih unggul S1 ya, padahal harganya lebih murah. Namun, REV juga tersedia dengan baterai long range yaitu 26,7 kW. Dan untuk baterai yang ini dapat menempuh jarak 300 km. Lalu terakhir, soal pengecasan, baterai Wuling REV Standard Range diklaim bisa diisi penuh dalam waktu 4 jam dengan pengisian daya 6,6 kW AC. Sedangkan untuk baterai series S1 bisa diisi dari 10% hingga 90% lewat pengisian daya 3,3 kW AC. Oke, jadi itu adalah info update untuk DFSK S1. Oke, masih banyak menonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.